Star, 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 star. Let's go bro sis. Ayo bareng-bareng gitu mbak semangat. Mak bukan mbak gitu. Kok enek sing payungan ya wagu. Yo, Kayak manten anyar. Enggak pakai payung. Lah kayak manten anyar payungan. Pintu gerbang masuk Gunung Ardilawet. Matur nuwun. Wong 16. 16. Nggih. Kamu menutup. Tuh jalannya. Nggak ke Boma deh. Mas Latif sih kono. Mas Latif sih enek. Oh, kuwi. Oh, berarti. Tiap sih. Oh, mati. Orang kok disi imam. Mamu kok batal Lagi direkam lho kok malah guyon. Jangan haduh. Matur suwun hidup, terima kasih. Haduh. Terima kasih hidup. Masih diberi kesempatan bisa manjat gunung. Matur suwun Rama. Nikmatnya Pak Latif nih Pak Latif. Oh. Matur suwun. Matur.
Ambil dulu pernapasan. Memangnya napasnya kemana teh? Oh. Aduh. Sampai di pos pertama. Ini pemandangan yang nampak dari pos pertama pendakian Gunung Ardilawet. Indah kan? Indah sekali. Keren. Masih. Ayo sana. Sekitar 3 jam perjalanan baru sampai di puncak Gunung Ardilawet. Mantap kan pemandangannya. Ini baru separuh ini yang nyampe di pos pertama. Yang separuhnya masih jauh. Harus nunggu dulu. Yang separuh masih di bawah. Ini baru separuh. Keren pemandangannya. Gunungnya di sana itu gunung. Pak udut sih Pak. Ana wong rekaman udat udut. Aku lagi rekaman nih lho. Kok pelanggar. Nah, itu yang lain baru nyampe. Tadi setar jam 5 sore. Sekarang jam 6 kurang 5 menit. Berarti perjalanan dari rumahnya juru kunci tadi sudah 1 jam nyampe di pos pertama. Itu 1 jam. Matur suwun Romo. Matur suwun. Seusia ini masih mampu mendaki Gunung Ardilawet, tempat di mana saya mengakhiri laku spiritual keilmuan dan beralih kepada laku manunggal menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Keren. Istirahat dulu di pos pertama. Wis jangkep wong e. Kemanten lawas sesene. Wow, sampai di pos nomor 2. Jam 18.20 menit nyampe di pos nomor 2. Ada warungnya, tapi sudah gelap. Pos kedua masih separuh lagi lah, separuh lebih dikit lah. Lho pancen separuh nih, separuh sidik lah. Tahu separuh sih. Satuin. Apa Pak Heru kayak pengantin sunat? Pak Heru dibandingi payunge. Pak, kopi meneh. Mantap. Teh manis. Matur suwun Kopi Rama. tunggal, manis tunggal. Gelap gulita. Nggak kelihatan apa-apa udah malam. Kebanyakan duduk. Loh, kono. Kono. Nggak kelihatan. Ini belum sampai di pos ketiga ini. Baru melewati pos nomor 2. Lanjut, let's go. Jalan. Oh.
Itu lampu-lampu perkotaan, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas. Gelap lanjut. Uh. Matur suwun Romo. Sampai di pos ketiga jam 19.00. Sampai di pos nomor 3, tapi nggak kelihatan apa-apa, gelap gulita. Malah yang kelihatan lampu-lampu di kota itu malah lebih jelas lampu-lampu di kota Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas. Malah kelihatan lampunya tok. Tapi kalau yang mendaki tuh, yang mendaki malah nggak kelihatan. Mana senter? Tuh, yang mendaki harusnya disenteri. Mana? Oh, harusnya disenteri. Tuh. Tuh. Di pos nomor 3 jam 19.00. Satu pos, tinggal satu pos lagi. Satu pos lagi terus sampai di tujuan. Matur suwun. Sampai di pos nomor 4 jam 19.20 sampai di pos nomor 4. Keren. Tinggal satu pos lagi sampai. Sana jauh. Satu pos lagi sampai. Matur suwun. Sudah sampai di puncak Gunung Ardilawet. Terima kasih sedulur papat Kalimo Pancerku atas kerjasamanya yang baik dan tepat, sehingga saya bersama rombongan berhasil mencapai puncak Gunung Ardilawet. Kopi susu kali. Jam piro iki mau? Pukul 19.45 sampai di puncak. Tadi setarnya jam 17. Suwun. Tuh orang kamu. Habis susu. Kok kopi yo yo. Kayak kopi itu kan. Oh, kopi susu meneh. Piro iki? Masih kok karo Mas Haji. Masih kok tambah siji meneh. Nah, karena keadaannya gelap gulita ya. Nggak kelihatan apa-apa nih, kalau kecuali pakai senter. Nah, jadi nanti
saya bersama rombongan istirahat dulu sejenak, kemudian sowan dan istirahat. Ceritanya nanti pagi saja, karena kalau malam ini tidak kelihatan apa-apa. Jadi ceritanya nanti pagi saja. Saya tak istirahat sejenak, kemudian melakukan pasowanan. Terima kasih sedulur papat Kalimo Pancerku atas kerjasamanya yang baik dan tepat. Wih, mantap. Tenaga surya Bu ya. Nah itu pundennya itu di atas sana. Ini adalah anak tangga menuju punden Syekh Jambu Karang. Iya. Wow, keren. Lah itu cukup pundennya. Jadi saya semalam bersama Poro Kadang itu melakukan pasowanan atau patrap samadhi nijil sowan di Cungkup tersebut. Itu Cungkup punden Syekh Jambu Karang. Nah ini pemandangannya. Ya ini udah puncak sekali nih, puncak Gunung Ardi Lawet, Purbalingga, Jawa Tengah.
Lalu Syekh Jambu Karang itu sebenarnya siapa, Pak Web? Nah ini Syekh Jambu Karang bernama asli Raden Munding Wangi. Nah, Raden Munding Wangi ini adalah putra mahkota kerajaan Medang Kamulan. Sebelum menjadi Pajajaran. Yang lahir dari Ibu Dewi Puspitasari, permaisuri Pangeran Surya Amiluhur, yang bergelar Sri Baginda Panji Mahesa Trademan. Keturunan Prabu Erlangga dari kerajaan Jenggala-Manik sekitar 1162 Saka. Sebagai putra mahkota, Raden Munding Wangi tidak tertarik dengan ilmu-ilmu politik pemerintahan. Dia lebih suka berspiritual dan karena itu sejak kecil hingga dewasa, seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk belajar ilmu-ilmu kesaktian dari berbagai para guru-guru sakti. Sebab karena itu juga Raden Munding Wangi terkenal dengan ilmu kesaktiannya yang pilih tanding. Tahta warisan diserahkan kepada adiknya bernama Munding Sari. Sedangkan dianya sendiri memilih bertapa di Bukit Karang, ujung kulon, untuk lebih memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya, termasuk Aji Karang. Ilmu Aji Karang adalah ilmu ciptaan Raden Munding Wangi atau Syekh Jambu Karang. Raden Munding Wangi bertapa di Bukit Karang dengan cara duduk di bawah pohon jambu yang tumbuh di Gunung Karang atau Bukit Karang tersebut. Sehingga pada masanya dikenalah dengan sebutan Jambu Karang, karena bertapa di bawah pohon jambu yang tumbuh di Bukit Karang.
Kemudian dari tempatnya dia bertapa di Bukit Karang, ujung kulon, kok bisa pundennya atau keramatnya ada di Gunung Ardilawet, Purbalingga, Jawa Tengah, Pak Web. Nah, cerita singkatnya seperti ini. Dalam pertapaannya, Raden Mundingwangi melihat 5 cahaya, yaitu cahaya putih, hitam, bening, merah, dan kuning yang memancar dari bumi ke atas langit. Kemudian pergilah menuju dan mencari sumber cahaya tersebut. Lalu melanjutkan pertapaannya itu di sumber cahaya yang dilihatnya ketika masih duduk bertapa di Bukit Karang ujung kulon. Nah, ternyata sumber cahaya itu adalah ya tempat ini yang saat ini dibuat menjadi punden ini, yang dulunya dijadikan tempat duduk untuk melakukan pertapaan, yaitu puncak Gunung Ardilawet. Dan selain Raden Mundingwangi atau Jambu Karang yang melihat pancaran 5 cahaya tersebut, ada juga tokoh ulama dari Timur Tengah yang di Jawa lebih dikenal dengan julukan Atas Angin. Atas Angin juga datang ke puncak Ardilawet dengan tujuan yang sama dengan Raden Mundingwangi. Bahkan sempat salin adu kesaktian tersebut. Itu cerita singkatnya seperti itu. Nah, ketika Atas Angin dengan Raden Mundingwangi adu kesaktian, adu kesaktiannya itu karena berebut tempat ini gitu. Jadi jauh-jauh Atas Angin dari Timur Tengah terbang ke Pulau Jawa untuk mencari atau mendatangi tempat sumber cahaya yang dia lihatnya ketika bersamadhi. Nah, ternyata sesampainya di sini tempatnya itu sudah ada Raden Mundingwanginya sedang melakukan pertapaan. Kemudian Atas Angin memberikan salam kepada Mundingwangi, dan Mundingwangi tidak menjawab salam itu. Lah, bagaimana mau menjawab salam wong sedang bertapa, sedang duduk bersila bertapa. Karena salamnya tidak dijawab, akhirnya Atas Angin marah. Lalu melakukan dengan alasan itulah, maksudnya dengan alasan karena salamnya tidak dijawab, kemudian Atas Angin marah dan terjadilah pertempuran salin adu ilmu antara Raden Mundingwangi atau Syekh Jambu Karang dengan Atas Angin. Nah, akibat dari pertarungan dua tokoh pendekar pilih tanding ini, itu banyak pepohonan yang
saling tumbang, menjadi bersih, dan bekas pertarungan antara Raden Mundingwangi atau Jambu Karang dan Atas Angin hingga pada akhirnya menjadi cikal bakal tempat pedukuhan-pedukuhan atau pedesaan-pedesaan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Cerita singkatnya seperti itu. Saya rasa cerita singkatnya cukup ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Hingga pada akhirnya Raden Mundingwangi atau Jambu Karang melakukan pertapaan di puncak Gunung Ardilawet. Nah, sini. Di tempat di mana 5 pancaran cahaya didapatkannya atau ditemukannya sampai beliau moksa. Dan tempat moksanya ini setelah ditemukan kemudian dibuat seperti ini. Oke, saya rasa cerita sejarah yang singkat ini cukuplah untuk menjadi wawasan atau ilmu pengetahuan tambahan bagi kita semuanya. Ini sudah pagi, jadi saya mau melakukan persiapan untuk turun dari Gunung Ardilawet dan OTW atau on the way menuju Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2 di Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yang lain, rombongan yang lain masih pada tidur di bawah sana karena capek kan ya. Hampir 3 jam melakukan perjalanan dari rumahnya Juru Kunci sampai ke Punden puncak Gunung Ardilawet. Hampir 3 jam. Setelah itu istirahat sejenak, kemudian melakukan patrap samadhi mijil sowan bersama di Punden Raden Mundingwangi atau Syekh Jambu Karang. Lalu istirahat lagi sejenak, turun ke sana, medang-medang dan lain sebagainya, turun di sana. Kemudian naik lagi dari sana, ini anak tangganya entah berapa puluh ini anak tangga ini. Naik lagi ke sini melakukan patrap samadhi mijil sowan lagi di Punden Raden Mundingwangi atau Syekh Jambu Karang di puncak Gunung Ardilawet ini. Wah, itu sudah sampai hampir pagi tuh. Patrap samadhi mijil sowan yang keduanya tuh sudah hampir pagi tuh. Setelah itu turun lagi, lalu melakukan istirahat total di aula sana, ada aula di sana. Kita turun. Mantap. Wih. Wih. Ini anak tangganya terlalu tinggi jadi ngejlek itu turunnya tuh.
terima kasih apapun alasannya. Terima kasih sedulur papat kalimau pancerku, terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan tepat. Terima kasih alam semesta seisinya yang juga membantu segala seginya terkait perjalanan ini. Wah, dengan usia sekarang ini saya masih diberi kekuatan dan kesempatan waktu untuk mendaki gunung dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun. Jojlok ini mudurnya ini. Tadi mau menghitung anak tangga lupa, wis mau ngitungin anak tangganya. Nah ini tempat ini dulu menjadi tempat terakhir saya melakukan pertapaan, mengakhiri semua perjalanan spiritual, kanuragan dan ilmu Jaya Kawijayan. Dan di sini pula saya pertama kali mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Setelah turun dari puncak gunung Ardilawet, maka dimulai pada saat itu pula saya totalitas tidak menggunakan masa lalu saya, yaitu ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu kesaktian Jaya Kawijayan. Saya tutup total dan murni hanya menggunakan wahyu pancagaib yang saya praktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Dan hari ini hari Rabu tanggal berapa ya? Hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Perjalanan saya ini berarti napak tilas. Napak tilas. Napak tilas di tempat sejarah pribadi, spiritual pribadi saya. Ini pintu gerbangnya. Oh, itu Poro Kadang sebagian sudah ada yang bangun, sebagian masih ada yang masih tidur mungkin. Matur suwun, terima kasih. Untuk nanti di kuncinya nanti ya. Jadi semalam juru kuncinya itu langsung turun ke kampung dan gemboknya dipasrahkan kepada saya, sehingga semalam tadi saya punya kebebasan untuk melakukan laku suci bersama Poro Kadang. Kita ambil gambarnya yang masih tidur atau yang sudah. Ini keadaan aulanya tempat istirahat.
Ya, tuh. Wah, itu yang baru bangun satu. Ini aula. Sini ada musola. Nah, mereka poro kadang tuh masih pada tidur. Oh, udah pada bangun. Oh, tinggal dua. Itu masih melakukan patrap samadhi, mijil toto lenggah. Yang lainnya sudah pada bangun. Nah, kita cari yang mana, pada kemana. Nah, itu ke sana toilet. Nah, ini yang lain. Ini ada teh dari Selamat pagi. Tasik, ya. Tasik. Ini warungnya yang menyediakan orang-orang melakukan tirakat di Gunung Ardilawet. Nah, ini ada Mas Eko di sini. Nah, di sini tempatnya ojek. Nah, semalam saya melakukan rekaman terakhir itu di sini kan. Nah, ini tulisan ini. Tuh. Mantap tuh. Sedangkan pemandangan yang terdapat di kanan kiri jalan pendakian semalam nanti ya sedikit-sedikit akan saya rekam supaya tahu situasi dan kondisi jalannya seperti apa semalam itu ya. Oke. Matur suwun. Nah, itu ada Om Yudi, Bapak Heru. Oh, ini jalan terakhir nih. Menurun jalan terakhir semalam itu sini tuh. Keren. Nah, itu Gunung Slamet. Nah, itu kelihatan Gunung Slamet Purwokerto. Oke, ini mau medang dulu sebentar. Medang, setelah medang kemudian turun menuju Desa Pupuhan. Ke rumahnya Juru Kunci. Wah, itu juga lagi ngerekam itu. Ini kadang dari Lampung. Dalian neng di. Itu Om Yudi sedang pamer wudel. Oke, nah, itu keadaannya seperti itu. Setelah medang nanti persiapan turun OTW menuju Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2 di Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Matur suwun semuanya, matur suwun. OTW. Tuh kondisi jalannya kalau siang itu seperti ini tuh. Oh, sana jurang tuh. Itu kanan juga jurang.
Pak. Tuh ya kan. Malam sih nggak kelihatan, kayak jalan luas aja. Kayak gini jalannya. Nah ini igir-igir, cara istilah Jawanya igir-igir ya. Igir-igir gitu. Sananya jurang, sana jurang. Tuh, wih pemandangannya mantap. Keren 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 tuh. Itu Gunung Slamet kelihatan sedikit. Nah, tutup kabut. Tuh, itu tuh. Awas pelan-pelan. Perlu pegangan, Abang Latif? Enggak, Abang Latif itu kok nakoni wong. Kalau perlu pegangan, weh, pegang. Udah ada gendongannya nggak ada. Oh, lah itu bisa minta punyaan Pak Latif. Ini dititipin mah. Awas pelan-pelan. Wah, itu yang masih muda-muda ya, mentang-mentang ya. Main ngeprit aja. Terus tak tawarin butuh pegangan enggak? Pemandangannya mantap. Keren. Tuh kondisinya kalau siang hari seperti ini. Semalam nggak kelihatan. Tuh yang lain itu udah nyampe di sana itu. Itu kloter pertama itu. Wow. Oke. Anak tangganya. Enggak, Pak. Gini, mangga. Enggak ada nafas nonton. Dalu. Semalam kan cuma kelihatan tangganya saja kan. Nah, sekarang kelihatan semua tuh kanan kirinya. Tuh semak belukar, jurang.
lagi update TikTok itu. Ya udah. Update TikTok gitu. Wes nimbrunge karo sing tuwek-tuwek nimburi mau. Oh, wis bener bareng karo sing nom-nom ning ngarep mau ya ndelalah update TikTok barang. Aku ya tak njukuk gambare kok kene. Pemandangannya. Nah. Mantap. Wow, keren. Wih. Nyampe di pos ketiga. Jadi jalur pendakian menuju puncak Gunung Ardilawet itu memiliki 4 pos. Limanya sampai, 5-nya di punden. Tadi kita sudah melewati pos keempat. Di depan sana ada pos nomor 3. Itu yang pertama udah nyampe itu. Yang berangkat duluan tadi udah sampai itu lagi pada selfie. Ini saya berjalan di belakang karena itu ada 2 perempuan. Itu kadang dari Tasik. Namanya juga perempuan, jadi semalam juga naiknya. Aduh, pokoknya. Sekarang turunnya juga, tapi mending lah turunnya. Karena apa tuh, masih bisa selfie kan dia tuh muter-muterin HP tuh. Karena turun. Semalam naiknya, aduh, mereka berdua itu ampun, ampiun. Ini pemandangannya. Keren. Indah kan. Kalau perjalanan siang hari ndak begitu terasa lelahnya. Karena apa? Karena terobati dengan pemandangan yang keren sekali. Tapi kalau malam hari kan nggak kelihatan, gelap. Kelihatannya cuma lampunya aja, kerlap-kerlip lampunya aja yang kelihatan. Keindahan, keelokan pemandangannya nggak kelihatan. Makanya ya rasanya kayak gimana, tapi setelah sampai di puncak ya terbayar. Semuanya terbayar. Ini pos nomor 3, berarti masih ada 2 pos lagi baru sampai di Desa Panusupan, rumahnya Bapak Kunci, Bapak Kuncen. Mantap kan. Keren kan, keren. Tuh, kalau malam kan cuma kelihatan lampunya aja, jadi terasa capek.
Nah, kalau perjalanan siang kan kelihatan pemandangan indahnya. Jadi tidak terasa capek karena terobati oleh pemandangan itu. Lihat tuh, ini surga banget kan. Nah, surga banget. Jadi nggak terasa lelah karena terobati oleh pemandangan-pemandangan ini. Nah, kalau malam kanan kiri jurang aja nggak kelihatan kalau malam. Nah, tuh. Ditambah lagi ada Dewi Kandedes sama Dewi Roro Jonggrang itu. Aduh. Dituntun, dirayang-rayang seperti pengantin baru, jadinya lama. Matur suwun, sampai di pos nomor 3, berarti masih ada 2 pos lagi baru sampai di Desa Panusupan, rumahnya Bapak Kuncen. Ikuti terus. Nah, sudah sampai di pos kelima dari atas atau pos pertama atau ke-1 dari bawah. Artinya sebentar lagi nyampe di Gapura. Matur suwun, tuh pemandangannya. Keren. 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 Sudah sampai di Gapura atau pintu gerbang keluar masuk puncak punden Gunung Ardilawet. Udah sampai. Wah, lagi ada anak-anak sekolah. Acara apa kayak. TK. Cah TK. Oh, menyambut kedatangan Ramadan. Anak-anak TK Panusupan. Sampai. Sudah sampai di Desa Panusupan, di rumahnya juru kunci. Tuh juru kunci, rumahnya juru kuncinya.
sampai di rumahnya juru kunci di Desa Panusupan tepat jam 9.00. Jam 09.00. Terima kasih semuanya.